Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang kelas yang merupakan salah satu program dari Ruang Guru dengan sistem layanan basis Learning Management System, di mana akan memfasilitasi proses pembelajaran baik daring maupun luring. Di antara fasilitas pembelajaran yang diberikan diantaranya yaitu guru dapat membuat kelas daring bersama siswa, guru dapat memberikan materi dan tugas, guru dapat memberikan penilaian, serta guru dapat berdiskusi dengan siswa. Materi yang diberikan oleh ruang kelas meliputi video belajar animasi, bank soal, dan rangkuman berinfografis. Untuk mengakses ruang kelas, dapat mengunjungi link berikut www.kelas.ruangguru.com. Nah, di sini dapat dilihat bahwa untuk siswa dapat mengakses ruang kelas melalui aplikasi Ruang Guru, sedangkan untuk tenaga pendidik maupun untuk guru dapat mengakses ruang kelas melalui web browser seperti Chrome, Mozilla, dan lain sebagainya. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai akses untuk tenaga pendidik atau guru terlebih dahulu. Awal mulanya, klik untuk guru. Klik masuk dan isi form seperti email dan password. Jika mendaftarnya melalui Facebook, dapat klik Facebook. Apabila melalui Gmail, dapat klik Gmail. Namun apabila masih belum mempunyai akun, tenaga pendidik maupun guru dapat klik daftar, lalu isi nama lengkap, email, nomor telepon, password, dan konfirmasi password. Di sini dapat daftar melalui Facebook maupun Gmail. Setelah masuk ke profil, pilih buat organisasi. Isi form yang diperlukan, lalu klik buat. Nah, di sini karena sudah membuat organisasi MIA Piston, langkah selanjutnya adalah membuat kelas. Dengan klik buat kelas di sini, pilih kelas, misalnya kelas 1, kurikulumnya K13 revisi, lalu mata pelajarannya misalkan matematika, ini misalkan kelas 1A ya, lalu klik buat. Setelah berhasil dibuat, tenaga pendidik dapat membagikan kode kelas kepada para murid. Dapat disalin, lalu dibagikan kepada murid. Nah, di sini dapat dilihat bahwa di kelas 1A dengan mata pelajaran matematika, di sini ada satu anggota, yaitu saya sendiri. Lalu di sini ada informasi mengenai kode kelas, timeline, materi, dan juga tugas. Kita klik anggota dulu. Nah, di sini terdapat daftar guru dan juga daftar murid. Jika misalkan ingin menambahkan guru, maka harus dimasukkan email para guru terlebih dahulu, lalu klik undang. Undangan berhasil. Anda berhasil mengundang guru ke dalam kelas. Undangan telah dikirim ke email. Lalu buka email dari yang diundang ya. Ya, langsung masuk ke sini. Lalu ada tulisan teman Anda baru saja mengundang untuk bergabung ke MIA Piston. Bergabung.
email dan password atau akun dari ruang guru. Setelah masuk maka dapat diterima undangannya dan dapat masuk ke organisasi Area Piston. Nah, untuk menambahkan materi dapat klik ada tanda panah di sini. Lalu di sini pilih topiknya apa. Di sini saya akan menggunakan pengukuran. Lalu apabila topik yang ada di sini tidak ada, maka dapat membuat topik baru. Lalu judulnya apa? Lalu bagikan ke kelas 1A. Nah, di sini dapat menambahkan materinya. Untuk menambahkan materi, kontennya dapat dari aplikasi Ruang Belajar, ada juga mengupload sendiri file-file yang ada dalam komputer ataupun laptop atau device yang lainnya, maupun tautan atau link dari website lain. Di sini kita akan coba satu persatu. Yang pertama yaitu konten Ruang Belajar. Mengenal bilangan 1 sampai 10 part satunya. Di sini semuanya gratis. Apabila gratis, maka akan muncul tulisan seperti ini. Jika berbayar, maka akan ada tulisan premium. Di sini ada preview untuk melihat terlebih dahulu sebelum dipublish. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Kasri. Kakak akan menemani adik-adik belajar matematika. Nah, jika sudah memutuskan video yang akan dibagikan kepada para murid, maka klik checklist di sini lalu klik tambahkan. Nah, di sini kita mencoba untuk menambahkan materi yang berasal dari device laptop maupun komputer atau gadget yang lain. Upload. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita akan mencoba menambahkan materi dari tautan atau link. Tambahkan. Nah, di preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Lalu preview dari upload, maka akan muncul seperti ini. Membuat definisinya apa, seperti itu. Lalu setelah menambahkan materi, bisa klik simpan di draft. Jika simpan di draft, maka yang dapat melihat adalah yang memiliki materi ini. Sedangkan para murid maupun guru-guru yang lain masih belum mengetahui materi-materi yang akan dipublish tersebut. Klik ya. Namun jika ingin mempublish, maka klik publish. Nah, setelah mengklik publish tersebut, para murid maupun guru-guru yang lain dapat melihat materi yang telah diberikan tersebut. Lanjut pada pemberian tugas. Nah, untuk menambahkan tugas, maka klik tombol tambah yang ada di sini. Nah, di sini ada soal-soal dari ruang belajar maupun ada soal yang dapat dibuat oleh tenaga pendidik maupun guru. Di sini kita akan mencoba bank soal dari ruang belajar terlebih dahulu.
kelas 1A. Di sini tidak hanya dibagikan ke satu kelas saja, namun bisa dibagikan ke beberapa kelas, tidak hanya satu kelas saja. Nah, di sini ada pilihan tidak ada deadline atau ada deadline. Nah, di sini untuk pilihan penilaiannya tugas dinilai atau tugas tidak dinilai. Jadi coba tugas akan dinilai. Kita tambahkan. Nah, untuk bank soal dari ruang guru sendiri pilihannya hanya ada dua, yaitu UTS dan juga UAS. Jika ingin membuat soal sendiri, maka soal dapat dibuat pada pilihan esai maupun pilihan ganda, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah, di sini tulisannya ada premium, kita cari yang gratis saja. Nah, di sini ada gratis, dipilih, dipilih dulu. Lalu klik draft untuk mengirimkan secara pribadi maupun dapat klik bagikan untuk diberikan kepada para murid. Untuk menambahkan tugas melalui esai, di sini saya akan mencoba mencari contoh dari blog ini, misalkan yang sampai seperti pertanyaannya apa, lalu pembahasannya ditaruh di sini. Nah, seperti ini. Lalu klik simpan. Nah, ini soal nomor 1, lalu tambah lagi soal nomor 2-nya. Soal nomor 2 dan seterusnya. Lalu klik bagikan. Nah, seperti ini. Di sini ada satu murid dari satu murid yang telah mengumpulkan tugas. Diklik. Kliknya, diklik, ini siswanya. Langsung klik beri nilai. Nah, ini jawaban dari siswanya. Karena tidak ada penjelasan, maka dikasih 50 misalnya. Beri nilai. Nah, hasil. Maka nilai akan muncul seperti ini. Nah, apabila ingin menambahkan tugas pilihan ganda, maka klik buat soal pilihan ganda. Klik buat soal. Di
sini saya akan mencari contoh soal di sini. Lalu klik tambahkan. Nah, ini soal nomor 1. Untuk soal nomor 2 dan seterusnya, maka tahapnya sama seperti sebelumnya. Seperti itu. Setelah itu, klik bagikan. Lalu klik ya. Tampilan seperti ini, dan akhirnya murid dapat menjawab soal-soal atau tugas-tugas yang diberikan oleh guru kepada murid melalui aplikasi Ruang Guru.